Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat dan rahmat Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Itulah kami tidak bisa hidup jauh daripadamu, karena kami begitu ingin selalu dekat kepadamu. Melalui permenungan yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati dan merahmati kami, supaya kami dimampukan untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku untuk hidup taat seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan kemerdekaan ini saya teringat kepada seorang tokoh emansipasi wanita, yaitu R.A. Kartini. Ada satu tulisan yang dimuatnya di dalam sebuah karya tulis yang berjudulkan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam buku ini menceritakan bagaimana perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak wanita, di mana kesetaraan itu menjadi satu poin yang penting untuk dilakukan. Sebab kemerdekaan itu adalah hak bagi setiap orang. Maka satu bagian ini justru mengingatkan kita tentang bagaimana kita juga harus dengan sadar memperhatikan hak-hak orang lain. Nah, di dalam Alkitab juga dituliskan tentang hal yang sama. Bagaimana kita diajak untuk beralih dari malam menuju ke siang, atau hampir serupa dengan apa yang dikatakan oleh R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Hal itu diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita di dalam Roma pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Paulus juga mengajak umat kala itu untuk merdeka dari dosa-dosa yang selalu mengajak mereka untuk hidup di dalamnya. Dalam bagian ini, orang-orang yang hidup di dalam dosa itu digambarkan sebagai orang-orang yang tidur di malam hari, kondisi yang gelap. Gelap itu justru mencerminkan bagaimana hidup yang tidak taat. Yang kalau digambarkan dalam bagian ini digambarkan seperti perselisihan, percabulan, kemudian juga ada iri hati. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik. Kemudian Paulus mengajak setiap umat di Roma untuk bangun dari tidurnya atau sadar akan kehidupannya yang baru di dalam Kristus, yang digambarkan seperti kehidupan di siang hari, yang artinya mereka diajak untuk menyadari hidup di dalam kasih. Sebab Kristus telah hadir bagi mereka, maka ada sebuah peralihan dari malam menuju ke siang hari. Artinya kegelapan itu sudah berakhir dan kini terbitlah sang terang untuk kemudian dilanjutkan kehidupannya. Maka dalam bagian ini Paulus mengingatkan dan juga mengajak umat supaya mereka bangun dari tidurnya. Artinya apa? Artinya mereka diajak untuk menyadari kehidupan yang dijalani, bahwa mereka sudah diselamatkan, mereka sudah hidup di dalam terang. Jangan lagi kemudian mereka kembali kepada kondisi yang gelap. Kalau dalam bagian ini digambarkan seperti orang mabuk. Orang mabuk itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, oleh karena tadi nafsu untuk keinginan dirinya sendiri. Maka dikatakan dalam bagian ini supaya kita bangun, tidak lagi hidup dalam mabuk. Biasanya orang-orang mabuk itu kan dapat kita jumpai di waktu-waktu malam. Kalau pagi, siang itu tidak dapat kita jumpai. Maka digambarkan bahwa kehidupan yang sadar kepada Tuhan adalah hidup yang secara sadar menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itulah dalam bagian ini mereka diajak untuk memiliki kehidupan yang berpusat pada Kristus, bukan lagi hidup yang berpusat pada dirinya sendiri. Dan firman hari ini juga mengingatkan kepada setiap kita, saudara, bukan hanya kepada jemaat di Roma, tapi kita juga saat ini diajak untuk menjalani hidup secara sadar, bahwa setiap kita sudah menerima Kristus, kita telah percaya kepada Kristus, maka sudah seharusnya keseluruhan hidup kita
kita berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kita diajak untuk bangun dari tidur. Artinya kita bangun menyadari bahwa ada banyak tantangan dan dosa yang akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi mari kita sadar untuk meninggalkan cara hidup yang berpusat pada diri sendiri dan diganti menjadi hidup yang berpusat pada Kristus. Maka dalam kehidupan ini mari kita menjalaninya dengan kehati-hatian, dengan terus selalu memperjuangkan kasih Kristus, karena kita sudah merasakan betapa besar kasih Kristus kepada kita. Untuk itu mari bersama-sama kita menjalani kehidupan ini dengan hidup yang berpusat pada kasih Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan dampak kehidupan kita bagi setiap mereka, menjadi berkat akan kasih Allah bagi dunia ini. Inilah panggilan bagi setiap kita. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan. Mari kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan kami bahwa acap kali kami tidak menyadari kehidupan yang kami jalani, kami masih berpusat kepada diri kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menggugah kami. Maka mampukanlah kami untuk bukan hanya memahaminya, tapi melakukan firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh. Untuk itu Tuhan, rahmatilah setiap kehidupan kami dan jagailah kami, supaya kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama dengan sadar kita menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat berjuang dan selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.